Isi HP Lisa dan Chris adalah hal yang benar-benar membuat orang-orang merinding. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau nanya, siapa yang suka backpacking? Siapa yang suka berangkat sendirian? Berlibur sendirian ya. Kalau berangkat sendirian, gue personally sering banget, tapi ada tujuan, dan tujuannya bukan berlibur. So, kalau ada di antara kalian yang suka liburan sendirian, mungkin video kali ini akan membuat kalian sedikit ketakutan. Karena video kita kali ini akan membahas kisah-kisah solo traveler yang pergi ke suatu tempat dan akhirnya menemui sesuatu yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan kisah-kisah ini gak akan pernah terjadi ke kita-kita semua, tapi untuk awareness dan juga agar kita lebih berhati-hati, cerita-cerita ini penting banget untuk kita dengarkan. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kita mulai dari kasus yang paling creepy dan paling horor, yaitu kasus di Pulau Kematian. Alice dalam makna berumur 30 tahun dan berasal dari Belgia. Sejak tahun 2015, Alice sudah berkeliling Asia sendirian dengan cara backpacking, mengunjungi negara-negara di Asia selama 2 tahun, sampai akhirnya tujuan negaranya yang terakhir itu adalah Thailand. Alice suatu hari pergi ke salah satu pulau di Thailand yang bernama Pulau Koh Tao, atau juga dikenal dengan sebutan Pulau Kematian. Sebelumnya guys, sedikit saran. Kalau ada nama tempat yang dari namanya aja udah kedengaran mengerikan dan berbahaya, please baiknya dihindarin aja ya guys. Jangan didatangi apalagi sendirian. Karena pasti ada reason kenapa sebuah tempat dinamai kayak gitu. Biasanya ada cerita atau legenda atau kejadian yang membuat masyarakat setempat memberikan nama-nama aneh ke tempat-tempat kayak gini. Pulau Kematian. Doesn't sound nice at all. Balik lagi ke cerita. Jadi Alice sampai ke Pulau Koh Tao, Pulau Kematian. Dan dia sempat nelpon ibunya kalau dia akan segera pulang ke Belgia karena memang tripnya sudah berakhir. Tapi di sini letak keanehannya, karena tiba-tiba Alice check-in di sebuah hotel dan bilang dia akan menginap di hotel itu selama 2 malam. Nah, waktu Alice disuruh untuk mengisi kartu identitas, Alice mengisi nama lengkapnya dengan asli, dengan nama benar. Terus tiba-tiba Alice mencoret nama belakangnya yang asli diganti dengan nama palsu. Dan waktu resepsionis minta Alice untuk memberikan paspornya, Alice nggak langsung kasih. Alice berjanji dia akan ngasih paspornya, tapi nanti kalau dia mau check out. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi akhirnya resepsionis setuju. Nah, di malam harinya, tiba-tiba hotel tempat Alice menginap kebakaran. Beberapa kamar langsung hangus terbakar, termasuk kamar Alice. Bahkan polisi cukup yakin kebakaran ini berawal dari api di dalam kamar Alice. Tapi investigasinya nggak tahu ya gimana ujungnya. Apakah memang apinya dari kamar Alice atau dari mana, masih belum diketahui. Untungnya Alice selamat. Alice lalu disuruh untuk pindah ke tempat lain, di mana Alice akhirnya menginap di Hotel Poseidon Resort dan membeli tiket ferry menuju Bangkok di tanggal 24 April. Nah, yang anehnya, Alice ternyata nggak pernah datang ataupun naik ke dalam kapal ferry ini. Tapi, koper Alice ada di dalam kapal ferry. Akhirnya, keluarga Alice berusaha untuk mencari Alice, dan polisi juga berusaha untuk mencari jejak Alice yang entah kemana menghilang. 8 hari kemudian, penduduk lokal bingung karena ada kadal berukuran sangat besar yang keluar masuk hutan. Dan di sini, penduduk lokal yakin kadal ini lagi memakan sesuatu yang sangat besar. Penduduk penasaran dan membuntuti kadal ini. Lagi makan apa sih? Ternyata yang dimakan oleh kadal tadi adalah jenazah Alice yang tergantung di sebuah pohon. Dan Alice merupakan turis ke-7 dalam 3 tahun terakhir yang ditemukan gantung diri dengan tangan diikat ke belakang. Kondisi yang sangat aneh.
Kasus Alice dan turis-turis yang ditemukan meninggal gantung diri ini secara resmi diinvestigasi dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan itulah kenapa pulau ini disebut dengan Pulau Kematian. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Kasus influencer Carla Stefania. Pada November 2018, seorang model dan influencer keturunan Venezuela Amerika merayakan ulang tahunnya dengan cara berlibur bersama kakak iparnya yang bernama April Antonieta ke sebuah pulau, yaitu Pulau Costa Rica. Mereka berdua tinggal di Villa Buena Vista yang dipesan lewat aplikasi Airbnb. Ini untuk kalian yang suka nginep lewat Airbnb, hati-hati ya guys. Carla dan April menikmati waktu liburan mereka dengan bahagia, makan di restoran terkenal, pergi ke pantai, foto-foto cantik. Apalagi Carla khususnya karena dia merupakan influencer yang cukup terkenal di Instagram. Semuanya berjalan dengan lancar. Sampai sehari sebelum kepulangan mereka kembali ke Amerika, tiba-tiba April mendapat telepon yang menyuruh dia pulang secepatnya karena ada urusan. Sedangkan Carla sudah memesan tiket pulang untuk besok harinya. Jadi April terpaksa pulang duluan dan mereka juga mikir Carla cuma satu malam sendirian. Pasti nggak ada hal aneh yang terjadi kan, Carla bakal aman-aman aja. Cuman satu hari sendirian di dalam villa. What can go wrong? Jadi di hari itu juga April pergi ke bandara sedangkan Carla melanjutkan berlibur sendirian. Jalan-jalan ke pantai dan foto-foto. Carla masih rajin update dan juga mengabari keluarga serta teman-temannya tentang liburannya. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam di hari yang sama, 27 November, Carla yang sudah puas jalan-jalan sendirian pulang ke villa. Tapi tiba-tiba semua lampu di villanya gak ada yang bisa menyala. Meskipun saklarnya udah berapa kali dia cetak-cetakin, masih aja tetap lampunya gak bisa nyala. Carla jadi agak takut dan sempat SMS April bahwa dia akan segera menghubungi petugas security untuk mengecek saklar lampu di villa mereka. Dan itu adalah SMS terakhir yang Carla kirimkan. Semenjak itu, gak ada satupun yang bisa mengontak Carla lagi. Dan besoknya, Carla ternyata gak naik ke dalam pesawat. Keluarganya bingung, kemana Carla pergi, kenapa Carla gak naik pesawat, dan kenapa Carla tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 Desember, anjing pelacak menemukan sebuah kantong plastik berisikan jenazah wanita yang terletak di sela-sela lereng yang tidak jauh dari tempat villa di mana Carla dan April menginap. Satu-satunya tersangka dalam kasus ini adalah petugas security yang bernama Mark Espinoza Martinez. Dan ternyata Mark sempat menelpon ibunya dan mengaku bahwa dia tidak sengaja membunuh seorang wanita. Ibu Mark langsung menelpon polisi dan mengabarkan soal pengakuan ini. Mark mengaku dia awalnya hanya ingin melakukan pelecehan terhadap Carla, tapi Carla melawan balik dan tanpa sengaja Mark membunuh Carla. Mark terbukti bersalah dan mendapat hukuman 16 tahun di penjara. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini semakin agak moodnya semakin serem dan semakin tragis. Kasus selanjutnya, kasus misterius Panama Girls. Ini adalah salah satu kasus yang sangat terkenal karena banyak hal yang sangat mengerikan di kasus ini. Pada tanggal 29 Maret, dua sahabat baik yang bernama Lisa Froon dan Chris Kremers yang berasal dari Belanda berpetualang ke Panama sebagai selebrasi setelah lulus kuliah. Bukan cuma untuk liburan, mereka berdua ikut kerja sukarela juga sembari belajar bahasa Spanyol. Lisa dan Chris sama-sama menabung selama 6 bulan untuk bisa mengumpulkan uang agar liburan dan kerja sukarela mereka ini tercapai. Nah, di Panama, mereka tinggal di sebuah rumah host yang sudah dipilih. Tapi ternyata mereka sampai ke Panama 1 minggu lebih cepat dari jadwal pekerjaan mereka. Karena punya banyak waktu luang, Lisa dan Chris memutuskan untuk menghabiskan waktu 1 minggu mereka ini jalan-jalan ke gunung sekitar. Dari media sosial mereka, bisa dilihat Lisa dan Chris sangat-sangat enjoy dan bahagia dengan liburan mereka. Hampir setiap hari mereka update, sampai akhirnya sama sekali gak ada update apapun dari mereka berdua. Di tanggal 1 April, Lisa dan Chris meminta izin dengan pemilik rumah untuk pergi mendaki sebentar di gunung sekitar rumah, di mana mereka nanti akan bertemu dengan beberapa turis Belanda lainnya. Siapa turis Belanda yang mereka maksud masih menjadi misteri.
Lisa dan Chris juga meminta izin untuk mengajak anjing pemilik rumah berjalan-jalan bareng bersama mereka. Nah, sore harinya, tiba-tiba si pemilik rumah melihat anjing peliharaan yang dibawa oleh Chris dan Lisa sudah pulang duluan ke rumah. Tapi Chris dan Lisa sama sekali nggak kelihatan. Pemilik rumah langsung panik karena tahu Lisa dan Chris nggak terlalu bisa bahasa Spanyol. Dan juga karena dia merasa bertanggung jawab sebagai host yang menampung Lisa dan Chris. Setelah berusaha mencari kedua gadis ini, pemilik rumah akhirnya melaporkan Lisa dan Chris hilang. Keluarga dan teman mereka dari Belanda juga langsung datang ke Panama untuk membantu mencari Chris dan Lisa. 10 minggu kemudian, tas Lisa dan Chris akhirnya ditemukan. Di dalam tas ditemukan bikini dan juga 2 HP yang sama-sama dalam keadaan kering dan kedua HP dalam keadaan habis baterai. Tapi Lisa dan Chris sama sekali gak bisa ditemukan. Barulah beberapa hari kemudian, tulang belulang ditemukan dan ternyata tulang belulang ini resmi dinyatakan sebagai milik Lisa dan Chris. Tidak jauh dari lokasi tempat tas mereka ditemukan sebelumnya. Nah, yang membuat kasus ini benar-benar merinding, isi HP Lisa dan Chris adalah hal yang benar-benar membuat orang-orang merinding. Di dalam galeri HP, penuh dengan foto-foto Lisa dan Chris. Awalnya tersenyum, ketawa-ketawa, tapi lama-lama semakin gelap langit, semakin aneh foto-foto yang diambil dari HP ini. Banyak foto-foto yang blur, gak jelas, foto tanah, rumput, dan suasana malam yang mencekam. Gak tahu kenapa foto-foto ini diambil. Dan selama Chris dan Lisa menghilang, ternyata mereka berdua berusaha untuk menelpon layanan panggilan emergensi darurat. Tapi, telepon-telepon ini nggak pernah sampai karena mereka nggak punya sinyal. Nah, yang lebih aneh lagi, di tanggal 5 dan tanggal 7, beberapa hari setelah Lisa dan Chris menghilang, ternyata ada yang berusaha untuk menebak-nebak password HP Chris sebanyak 77 kali, tapi selalu gagal karena passwordnya salah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan dua gadis ini benar-benar masih misteri. Kenapa mereka berusaha untuk menelpon emergensi, kenapa banyak foto-foto aneh, dan siapa yang berusaha untuk membuka HP Chris sebanyak 77 kali. Sudah pasti bukan Chris sendiri. Apakah Lisa? Atau orang lain? Penyebab kematian mereka berdua juga tidak diketahui. Dan sampai sekarang kasus Panama Girls masih menjadi salah satu misteri yang paling mengerikan. Kita lanjut ke kasus berikutnya, kasus Sita Ino. Ini agak sedikit better daripada kasus-kasus sebelumnya, meskipun masih serem juga. Azusa Ino yang dipanggil Sita berumur 31 tahun dan berasal dari Jepang. Sita memutuskan untuk liburan sendirian ke Hawaii pada Desember 2015. Di Hawaii, Sita sering berjalan-jalan di sekitar pegunungan, dan suatu hari Sita bertemu dengan laki-laki yang berasal dari Amerika. Laki-laki yang sangat tampan bernama Justin Klein. Karena Justin menurut Sita ganteng, baik, charming, apalagi Sita sendirian pada saat itu, Sita dan Justin langsung dekat. Justin mengaku bahwa dia baru saja pindah ke Hawaii setahun yang lalu. Tapi setiap kali Sita bertanya kenapa dia pindah ke Hawaii, Justin selalu nggak pernah ngasih tahu alasannya. Ini udah red flag sih. Nah, beberapa hari kemudian di tanggal 16 Desember, Sita dan Justin yang sedang jalan-jalan ke pegunungan, ada dua pendaki yang gak sengaja melewati Sita dan Justin. Dua pendaki ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Justin tiba-tiba menyeret Sita ke ujung lereng gunung dan mendorong tubuh Sita sampai jatuh 15 kaki ke daratan. Sita terjatuh bebas dari ketinggian 15 kaki. Untungnya, Sita langsung mendapatkan pertolongan medis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beruntung Sita berhasil selamat. Dia dirawat dan akhirnya dipulangkan kembali ke Jepang. Setelah diburu oleh polisi, Justin akhirnya ditangkap. Ada juga yang bilang dia menyerahkan diri. Dan waktu polisi cek, ternyata Justin memang punya rekaman jejak kriminal di Amerika. Dan itulah alasan kenapa Justin pindah ke Hawaii. Sebenarnya Justin adalah seorang kriminal yang sedang dalam masa probasi. Justin akhirnya dihukum 5 tahun di penjara. Dan bisa dibilang Sita adalah wanita yang sangat-sangat beruntung.
beruntung karena wanita-wanita di kasus sebelumnya tidak mendapatkan keselamatan seperti dirinya. Oke guys, itu tadi cerita-cerita mengerikan tentang wanita-wanita yang pergi solo traveling sendirian, berlibur sendirian, dan honestly membuat gue juga takut untuk liburan sendirian. Mudah-mudahan apa yang menimpa korban-korban di cerita-cerita tadi bisa kita jadikan sebagai pelajaran juga untuk selalu berhati-hati. Orang-orang di luar sana mungkin kelihatan baik-baik saja, rambut sama-sama hitam, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati dan otak seseorang. Anyways, sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you all in the next video. Please stay safe, take care, stay at home, and stay alive.